Iya, halo, selamat pagi, entah siang, anak-anakku kelas 7 yang baru. Selamat datang di SMPK Santo Stanislaus, angkatan tahun ajaran 2020-2021. Di sini Bapak selaku urusan kurikulum, panggil Bapak Pak Thomas, nama panjangnya Bapak Thomas Tias Seputra, ya, Eskom, ya. Di sini Bapak bukan mau menjelaskan apa tentang aturan, tapi Bapak menjelaskan apa itu tentang kurikulum. Ya, Bapak jelaskan tentang kurikulum 2013 model daring. Jadi prinsipnya nih ya, kita akan lanjut ke halaman selanjutnya. Kurikulum itu adalah peran mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, kalau bahasa gampangnya apa sih Pak? Kurikulum adalah roh atau jiwa dari sekolah tersebut. Kalau sekolah tanpa kurikulum, itu sekolahnya tidak ada jiwanya, tidak akan ada hatinya, jadi kosong plong. Nah, kurikulum itu fungsinya buat apa sih? Fungsinya adalah untuk menentukan jadwal pelajaran, untuk menentukan jam masuk sama jam pulang sekolah, yang menentukan libur sekolah, yang menentukan kapan rapotannya, kapan libur semesternya, kapan ujian akhir semester. Nah, itu fungsinya kurikulum. Jadi, kurikulum itu berfungsi sebagai jembatan, bukan jembatan sih, sebagai jiwa dari sekolah. Jadi, kalau eh, kalian mau pulang awal atau kalau besok ya pas masuk pembelajaran ya tatap muka ya, itu kalau pulang awal atau libur sekolah Bapak yang menentukan. Oke, kita akan lanjut selanjutnya. Pengembangan diri itu sebenarnya ada jenisnya, ada 4 aspek. Yang pertama adalah bimbingan konseling. Nanti bimbingan konseling akan dipimpin oleh Bu Yunita ya. Kalian bisa cari sendiri Bu Yunita yang mana dalam video pengenalan atau sebelum atau video ini dimulai. Nah, terus pembinaan karakter, ini masih proses karakternya gimana. Ya, jadi kedisiplinan, absensi, ini nanti akan dibina. Terus pramuka. Nah, untuk pramuka, ini modelnya besok akan model daring ya. Jadi besok ada guru pramuka kita, Bapak Ibu ya, Bapak Lukas dan Ibu Irma akan buat video tentang tali temali. Nanti anak-anak mengikuti proses dalam video tali menali tersebut. Nah, terus ekstrakurikuler ini masih juga proses dalam pengodokan karena kita pembelajarannya juga masih daring. Nah, gimana nanti caranya ekstrakurikuler tetap berjalan. Selanjutnya tentang kegiatan belajar mengajar. Nah, kegiatan belajar mengajar dimulai hari Senin sampai Jumat. Pak, Sabtu kita ngapain? Sabtu kalian libur atau istirahat di rumah. Ya, tapi jangan pergi kemana-mana karena kita masih dalam pandemi ini. Jam foto geotek itu maksudnya kalian foto selfie menggunakan GPS map kamera. Ya, nanti kalian bisa cari di Play Store, namanya GPS map kamera. Nah, kalian foto, modelnya nanti kalian foto selfie dulu, terus mengikuti pembelajaran daring dari jam 7 sampai jam 11. Setelah itu, kalian mengerjakan tugas Pak dari jam 11 sampai jam malam apa gimana? Terserah ya. Intinya biasanya Bapak Ibu guru setelah pembelajaran dia memberikan tugas untuk diproses di jam tersebut ya. Jadi jam 7 sampai 11 itu pembelajaran live daring ya. Ada juga pula jam 9.30 kalian ingat, jam 9.30 kalian pembelajaran menonton TVRI. Nanti akan Bapak jelaskan lewat tentang 4 pengetahuan aspek itu syarat-syaratnya. Kurikulum yang digunakan, kita menggunakan sama. Sebenarnya kelas 7 halaman 9 kurikulum 2013 berbasis daring atau online. Ya, langsung selanjutnya tentang, nah, setelah kalian lihat, ini ya, lihat dari angka 75 ini, ya, itu
eh, adalah kriteria ketuntasan minimal ya. Jadi minimal nilai kalian harus mendapat 75. Itu. Jadi kalau misalnya nilainya 75, lulus apa tidak? Lulus atau sudah tuntas. Tapi kalau nilai itu 74, 73, 72, kalian dianggap belum tuntas. Langsung selanjutnya tentang kriteria kenaikan kelas. Yang pertama, hasil belajar paling banyak 3 mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan atau sikap belum tuntas atau belum baik. Nah, jadi modelnya kayak gini ya. Mata pelajaran nilainya 75 itu untuk tuntasnya ya tadi ya. Kalau misalnya dapat pendidikan yang betul 70 kan belum tuntas itu. PKN atau pendidikan kewarganegaraan dapat 70 belum tuntas. Nah, itu ada 2 mapel itu dianggap lulus karena batas maksimalnya 3 mapel. Jadi kalau misalnya kalian agama 70, PKN 70, bahasa Indonesia 70 kan ada 3 mapel. Nah, itu dianggap tidak tuntas. Nah, ini biasanya dijadikan rapat dewan guru. Naik atau tidak, makanya hati-hati ya. Kalian belajar yang rajin. Ngumpulin tugas tiap hari, absensi ya. Lanjut. Nah, ketidakhadiran tanpa izin apa maksimal 2% dari jumlah hari efektif selama 1 tahun pelajaran. Jadi modelnya kalian harus mengisi laporan link yang Bapak nanti berikan Google Form. Terus yang ketiga, mempunyai nilai ekstrakurikuler pilihan dan ekstrakurikuler wajib atau pramuka. Nah, jadi nanti prosesnya untuk ketidakhadiran kalian harus wajib mengisi Google Form yang Bapak berikan lewat Bu Irma dan besok Bapak berikan lewat wali kelas kalian antara Pak Pitra dan Pak Yanto. Terus lanjut ke pengembangan kurikulum ini sebenarnya tidak usah sebenarnya ini agak terganggu ini sebagai pengetahuan kalian bahwa ini bisa terlaksana jikalau masa pandemi ini sudah berakhir karena pengembangan kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Nah, jadi modelnya adalah pembelajaran praktek langsung di lapangan. Contohnya kayak apa, Pak? Contohnya kayak gini, kita belajar sosial agama, jadi kita belajar tentang agama-agama yang di Indonesia. Jadi kita dari Kelenteng, ke Pura, ke Gereja Kristen, Gereja Katolik, kita belajar agama di situ. Makanya pembicaraan ini tentang sosial agama. Lanjut ke nah ekologi ini biasanya kalau yang SD-nya dari Yayasan Kerapian pernah ini ke sini Lawan Malang ya. Di sini kalian proses belajar tentang alam. Di sini banyak hewan-hewan yang kalian bisa melihat hewan-hewan ternak, hewan-hewan ayam. Ya jadi pembelajaran bisa di sini. Ya. Lanjut ke metode penilaian. Nah ini yang Bapak bicarakan itu ada pengetahuan, ada kedisiplinan, ada tugas, ada TVRI. Loh, kok TVRI, Pak? Nah, kita lihat ya satu-satu ya. Untuk aspek pengetahuan itu ada modelnya aspek pengetahuan kalian dinilai dari kognitif atau pengetahuan kalian, kepintaran kalian, seberapa kalian bisa menerima pembelajaran yang diberikan kepada Bapak Ibu guru ya. Jadi kalau contohnya apa? Nilainya pasti bagus. Itu kalau aspek pengetahuan memenuhi nilainya. Terus untuk aspek kedisiplinan absensi, kalian wajib tiap pagi foto selfie. Ini sebenarnya foto yang salah karena ini foto dahulu yang pertama-tama. Karena kalian wajib menggunakan seragam sekolah, terus menggunakan aplikasi yang namanya GPS Map Kamera, modelnya kayak gini ya. Ini fungsinya untuk menentukan kalian bangun jam berapa ya. Ini tentang pembelajaran ya. Oke, lanjut. Ini wajib ya. Nanti downloadnya di Play Store, GPS Map Kamera. Oke,
aspek tugas daring. Nah, aspek tugas daring ini yang kalian harus wajib mengumpulkan karena ini syarat untuk ketuntasan kalian. Jadi kalau kalian nilainya pengen aman, kalian harus rajin-rajin mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Ini contohnya ya. Jadi tugas dari Bapak Ibu tugasnya difoto terus di share ke Bapak Ibu guru. Jadi dikirim lewat WhatsApp ini ya. Oke, lanjut ke selanjutnya adalah aspek menonton TVRI. Sebenarnya program bukan dari kami ya, bukan dari sekolah, tapi program dari pusat Jakarta atau dari Kementerian Pendidikan Pak Nadiem ya. Pak Nadiem menyuruh kita menonton pembelajaran TVRI di jam 9.30. Kalian nggak usah pusing-pusing, cuma pembelajaran aja di sana menonton. Di sana asik kok pembelajarannya tentang gimana cara bikin kue, cara gimana menghitung uang, cara berdekat dengan teman, sosialisasi. Dimohon untuk jam 9.30 kalian standby menonton TVRI dan di foto. Selanjutnya data guru. Data guru ini adalah kalian sudah mengenal, tapi pembelajarannya mengajar apa? Ini Bapak jelaskan satu-satu. Untuk Putri Risatwiswati SPDMM, ini sebagai kepala sekolah. Kadang dia mengajar biologi di kelas 8 dan 9. Ya. Terus lanjut ke Pak Yanto. Pak Yanto mengampu IPS kelas 7, 8, dan 9. Terus selanjutnya ada Ibu Dwi Retno SAC SPD mengampu Bahasa Indonesia kelas 7, 8, dan 9. Nah, ini Pak Stefanus Sabata, panggilannya Pak Ste, ini yang sudah dari SD Yogyakarta, ini mesti tahu, ini adalah guru olahraga kelas 7, 8, dan 9. Nah, untuk data guru, ini ada Mem Afriola SPDMM, panggilannya Mem Afri, yaitu mengajar English atau bahasa Inggris, Converse kelas 7, 8, dan 9. Terus selanjutnya mengajar IPA terpadu kelas 7, 8, dan 9, seni budaya kelas 7, 8, dan 9 adalah Bapak Pitra Jaya Purnama Yuda SPD MPD. Ya, jadi ini kalau ingin menari, bukan menari, yang ingin bermain musik, bisa main musik, ingin belajar sains, belajar fisika, nanti kan sama Pak Pitra. Nah, untuk Bapak Thomas saya sendiri itu belajar mengajar tentang bahasa Jawa kelas 7, 8, dan 9, TIK kelas 7, 8, dan 9. Bapak konsentrasinya di kelas 7. Jadi kalau kalian belajar komputer, biasanya paling asik itu belajar komputer anak-anak ya. Nanti bisa dengan Pak Thomas. Tapi untuk aspek pandemi ini kita belum bisa praktek langsung di ruang komputer. Lanjut data guru Irma Saragi, ini mengajar matematika kelas 7, 8, dan 9. Ini kalau kalian ingin pintar berhitung, bidang hitung uang, silakan menghubungi Bu Irma. Terus lanjut ke Pak Lukas Wato SPD, Pendidikan Agama Katolik kelas 7, 8, dan 9, PKN kelas 7, 8, dan 9, panggilannya Bapak Lukas. Ya, yang terakhir adalah Ibu DRS CHSD Sadewi. Ini mengajar prakarya kelas 8 dan 9, panggilannya Ibu Titik. Ya, dimohon untuk siswa yang anak-anakku kelas 7, kalian sudah bukan anak kecil lagi, bukan anak sekolah dasar. Jadi, kalau kalian butuh sesuatu tentang materinya kurang, tentang apa yang Bapak Ibu kurang jelas, mohon untuk menghubungi guru masing-masing tersebut. Karena tiap mapel gurunya beda-beda. Enggak kayak SD yang gurunya cuma satu, guru kelas. Di sini gurunya banyak. Kalian harus mencari guru jika kalau belum jelas atau kurang paham, kalian mencari kurang nilai. Nah, itu kalian bisa tanyakan ke guru masing-masing tiap mapel ya. Karena kalian biar belajar mandiri, biar bisa menentukan apa yang kalian dapat. Sekian, terima kasih. Ini Pak Thomas dari urusan kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jangan pernah bosan, dan berjuang bagaikan kuda. Bye-bye, Sobat Stansa.